Halo, selamat datang di latihan soal sumatif akhir tahun IPA kelas 8. Ini admin lama tidak membahas soal latihan ya. Baik, langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Ini IPA kelas 8 ya. Soal yang pertama adalah lumba-lumba memiliki kemampuan dalam memanfaatkan gelombang bunyi untuk navigasi, berburu, dan menghindari predator. Kemampuan ini disebut juga apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah ekolokasi. Dengan kemampuan ekolokasi ini, lumba-lumba atau hewan lain, contohnya kelelawar, ini dapat berburu ya. Dia dapat mendeteksi keberadaan mangsanya dan menghindari predator yang mencoba memangsa lumba-lumba tersebut. Nah, kemampuan ini disebut sebagai ekolokasi. Baik, soal berikutnya. Pada pengujian asam basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Nah, lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dimasukkan ke dalam zat yang memiliki pH atau tingkat keasaman yang bagaimana? Apa jawabannya ini? Ya, tingkat keasaman yang tinggi atau dalam kata lain larutan basa. Jadi lakmus merah ini akan berubah menjadi biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa atau dengan pH yang tinggi. pH tinggi ya berarti 10 sampai 14 ya pH-nya. Kebalikannya kalau kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam zat asam, maka dia akan berubah menjadi merah. Nah, baik. Soal berikutnya. Gempa bumi bawah laut dapat berpotensi menyebabkan bencana alam berupa, nah gambarnya sudah jelas itu ya di samping ya. Apa bencana alam tersebut? Ya betul sekali, jawabannya adalah tsunami. Gelombang tinggi ya yang menyerang pesisir pantai ya atau daratan. Nah ini akibat dari gempa tektonik bawah laut. Nah, disebut sebagai tsunami ya. Baik, soal berikutnya. Gabungan dua atau lebih zat yang tidak bercampur secara sempurna sehingga masih dapat dikenali zat penyusunnya. Disebut ya, gabungan dua zat tidak bercampur secara sempurna masih dapat dikenali zat penyusunnya. Ya, jawabannya adalah campuran heterogen. Jadi, campuran heterogen ini adalah campuran yang zat pelarut dan zat pelarutnya itu tidak tercampur secara sempurna sehingga masih dapat dibedakan antara pelarut dengan zat pelarutnya. Contohnya kopi dengan air ya, kapur dengan air ya, larutan air kapur. Nah, itu masih bisa dibedakan zat pelarut dan zat pelarutnya. Zat pelarutnya air, zat pelarutnya kapur. Maka disebut sebagai campuran heterogen. Berikutnya, soal berikutnya, sebuah kapal laut yang dilengkapi sonar akan mengukur kedalaman laut di titik A. Gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di kapal 6 detik kemudian. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1.200 meter per sekon, hitunglah kedalaman air laut. Nah, ini menghitung kedalaman air laut ya. Baik, kita akan gunakan rumus. Oh, kita diketahui dulu waktu ya, waktunya 6 detik ya. Waktu gelombang diterima kembali ya oleh kapal 6 detik. Nah, waktu gelombang pantulnya adalah 6 detik. Kemudian V cepat rambat bunyi di air 1.200 meter per sekon. Nah, maka kita gunakan rumus S. S itu adalah kedalaman laut sama dengan V cepat rambat bunyi di dalam air dikali T. Tadi ya waktu tempuh gelombang pulsa elektronik ya yang dipantulkan dari kapal. Nah, kemudian dibagi 2. S sama dengan V kali T dibagi 2.
Kita masukkan 1.200 dikali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3.600 meter. Baik, anak-anak, demikian pembahasan soal latihan sumatif akhir tahun ya, IPA kelas 8. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.